Mutia Fiada Hafid adalah tokoh perempuan Indonesia yang menjadi simbol keberanian, dedikasi, dan kecerdasan dalam dunia jurnalisme serta politik. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menanamkan pentingnya nilai-nilai pendidikan, integritas, dan semangat kerja keras. Pendidikan yang ia tempuh hingga ke luar negeri membentuknya menjadi individu yang berpikiran terbuka, kritis, dan berorientasi pada solusi, sebuah fondasi penting dalam perjalanan hidupnya yang penuh pencapaian. Dan saat ini, beliau mengampu jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Simak video lengkap sosok penyala ini untuk mengenal lebih dalam Mutia Hafid. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai moral, Mutia belajar untuk berani menyuarakan pandangan yang berpihak pada kebenaran. Didikan tersebut mengasahnya untuk menjadi seorang yang tidak hanya berpikir visioner, tetapi juga peduli pada isu-isu sosial. Kombinasi antara latar belakang pendidikan, nilai-nilai keluarga, dan pengalaman profesionalnya menciptakan seorang pemimpin perempuan yang tegas, berintegritas, dan dihormati baik di dunia media maupun politik Indonesia. Mutia Fiada Hafid mengawali pendidikan tinggi di University of New South Wales, Australia dengan fokus pada bidang teknik manufaktur. Pilihan jurusan ini mencerminkan ketertarikannya pada inovasi dan teknologi yang relevan dengan perkembangan industri modern. Meskipun demikian, selama masa studi, ia menemukan ketertarikan mendalam pada media dan komunikasi yang kemudian menjadi jalur karir utamanya. Kesadaran akan kekuatan media dalam membentuk opini publik mendorongnya untuk mengeksplorasi dunia jurnalistik. Setelah kembali ke Indonesia, Mutia memutuskan untuk bergabung dengan Metro TV, sebuah stasiun televisi berita yang saat itu mulai membangun reputasinya sebagai pusat pemberitaan kredibel. Di Metro TV, ia tidak hanya menjadi pembawa berita, tetapi juga produser yang memberinya pengalaman mendalam dalam memahami kompleksitas jurnalisme televisi. Program-program seperti Metro Hari Ini dan Today's Dialogue yang ia pandu berhasil mendapatkan perhatian publik karena penyampaian yang profesional dan analisis yang tajam. Dalam karir jurnalistiknya, Mutia menunjukkan keberanian dan dedikasi tinggi termasuk meliput konflik di berbagai kawasan berisiko. Ia meyakini bahwa jurnalisme bukan hanya tentang menyampaikan berita, tetapi juga memberikan wawasan yang objektif dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Filosofi ini menjadi dasar pendekatannya ke dalam tiap program yang ia bawakan, menjadikannya salah satu jurnalis paling dihormati di Indonesia. Pada 2005, Mutia Hafid menghadapi salah satu pengalaman paling menantang dalam hidupnya ketika ditugaskan untuk meliput konflik di Irak. Bersama rekannya Budianto, ia dikirim oleh Metro TV untuk melaporkan secara langsung situasi di salah satu zona konflik paling berbahaya di dunia. Namun dalam perjalanannya, mereka diculik oleh kelompok bersenjata. Selama 168 jam, Mutia dan Budianto ditahan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, menghadapi ancaman fisik, mental, dan emosional. Pengalaman ini menguji keberanian serta ketabahan mereka sebagai jurnalis. Pengalaman penyanderaan tersebut menjadi momen transformasi bagi Mutia, mengubah pandangannya terhadap profesi jurnalisme. Ia menyadari pentingnya keamanan dan perlindungan bagi jurnalis, khususnya mereka yang bertugas di daerah konflik. Setelah pembebasannya, Mutia tidak hanya kembali bekerja, tetapi juga mulai berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran tentang keselamatan jurnalis. Ia menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional, berbagi kisahnya untuk mendorong standar perlindungan bagi jurnalis di lapangan. Kisah penyanderaan ini kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul 168 Jam Dalam Sandera, Memoir Jurnalis Indonesia yang disandera di Irak. Buku ini tidak hanya menceritakan detail peristiwa, tetapi juga refleksi mendalam tentang profesi jurnalistik, risiko yang melekat, dan tanggung jawab moral seorang jurnalis. Melalui karyanya, Mutia menunjukkan bagaimana tragedi bisa menjadi pelajaran berharga, menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers
dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Setelah peristiwa itu, reputasi Mutia sebagai jurnalis profesional semakin kokoh. Ia terus terlibat dalam peliputan isu-isu besar, membangun kepercayaan publik melalui integritasnya. Perjalanan ini tidak hanya menegaskan posisinya sebagai seorang jurnalis tangguh, tetapi juga memberikan dasar yang kuat ketika ia memutuskan untuk beralih ke dunia politik, membawa semangat yang sama untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kebenaran. Karir Mutia Hafid dalam dunia jurnalisme dihiasi berbagai penghargaan yang mencerminkan kualitas dan dedikasinya sebagai seorang profesional. Pada tahun 2007, ia menerima Elizabeth O'Neill Journalism Award, penghargaan prestisius yang diberikan kepada jurnalis berprestasi dari Indonesia dan Australia. Penghargaan ini memberinya kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang hubungan bilateral antara kedua negara, sebuah pengalaman yang memperkaya perspektifnya dalam pemberitaan internasional. Selain itu, pada 2012, Mutia dianugerahi gelar Tokoh Pers Inspiratif Indonesia oleh Mizan, menjadikannya salah satu dari sedikit perempuan yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini mengakui keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, bahkan dalam situasi penuh resiko seperti pengalamannya saat disandera di Irak. Tidak hanya itu, penghargaan tersebut juga menggarisbawahi kontribusinya dalam membangun kualitas pers Indonesia, termasuk dalam melawan tantangan disinformasi. Dengan penghargaan-penghargaan ini, Mutia menjadi panutan bagi generasi muda, khususnya perempuan, yang ingin berkiprah dalam dunia jurnalistik. Pada tahun 2010, Mutia Hafid memulai kiprahnya di politik dengan bergabung ke Partai Golkar melalui mekanisme pergantian antara waktu atau PAW menggantikan Burhanuddin Napitupulu. Sebagai wakil dari Dapil Sumatera Utara I, ia menunjukkan kemampuan analisis yang tajam, memanfaatkan pengalamannya sebagai jurnalis untuk memahami diplomasi dan komunikasi politik. Ditugaskan di Komisi 1 DPR RI, Mutia aktif memperjuangkan isu kebebasan pers, keamanan informasi, dan regulasi perlindungan data pribadi mengatasi tantangan di tengah era transformasi digital. Karir politik Mutia terus berkembang hingga ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Dalam peran ini, ia memimpin pengawasan kebijakan strategis di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, serta memperkuat posisi Indonesia melalui diplomasi parlemen. Ia juga berfokus pada pengembangan literasi digital masyarakat untuk melawan hoaks dan disinformasi, serta mendorong kolaborasi antar instansi demi menjaga kepentingan nasional. Kepemimpinannya mencerminkan komitmen pada demokrasi, transparansi, dan transformasi digital yang inklusif. Pada tahun 2024, Mutia Hafid diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, sebuah posisi yang strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan digitalisasi. Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan pada kemampuannya untuk memimpin transformasi digital Indonesia. Sebagai menteri, ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif, memastikan akses internet merata di seluruh pelosok negeri, dan mendukung inovasi teknologi lokal. Mutia juga fokus pada perlindungan masyarakat terhadap ancaman digital seperti kejahatan cyber, hoaks, dan disinformasi yang semakin meluas. Sebagai mantan jurnalis, Mutia membawa prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam kebijakan digitalnya. Ia percaya bahwa pers yang bebas dan berkualitas merupakan fondasi demokrasi yang kini diperluas dalam konteks digital untuk menjaga ruang publik daring tetap sehat. Dedikasinya terhadap integritas media dan kebebasan berekspresi menjadikannya tokoh yang dihormati oleh jurnalis, akademisi, dan aktivis HAM. Mutia juga memimpin inisiatif literasi digital untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan era informasi, menjadikan Indonesia lebih siap dalam menghadapi persaingan global. Terima kasih telah menyaksikan episode Sosok Penyala kali ini. Komen di bawah kira-kira sosok penyala siapa lagi yang harus kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!